Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Meral, Pak Marzuki SS. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Meral. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Kombel pada hari ini. Tak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Karimun, dan Salawat Busro. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Pak Sopyan. Kepada Pak Sopyan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sofyan. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Merak. Kepada Pak Marzuki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita seperti yang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan Kombel ini dapat hadir bersama dan diharapkan kepada kita semua saling mengisi untuk acara Kombel kita ini supaya bisa kita laksanakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kegiatan kita. Ya, jadi diharapkan ya, walaupun dalam arti kata seyogyanya pengawas binaan kita undang, ya, namun mungkin ada halangan tertentu. Pak Utin Kurniawan tidak bisa hadir, ya, namun kita tetap melaksanakan Kombel ini. Ya, diharapkan lagi kepada kita semua saling kompak untuk melaksanakan ini sehingga apa yang diperlukan nantinya yang mengarah kepada hal-hal tertentu untuk pribadi PMM-nya ya dapat terlaksana dengan baik. Ya, ambil suatu mufakat ya sehingga kita dapat menemukannya dalam persoalan-persoalan yang akan kita bahas ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu terima kasih lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki. Acara selanjutnya kata sambutan Ketua Kombel SMP Negeri 2 Merak. Kepada Pak Ariswan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Kombel kita.
dalam keadaan sehat walafiat, dengan ada juga nikmat kesempatan yang Allah berikan. Nah, itu adalah suatu nikmat yang saya rasa sangat luar biasa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaat ketika berada di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, Pak Marzuki dan Ibu Wakil, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu Majelis Guru TU yang hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam rangka kegiatan Kombel kita, yaitu berbagi praktik baik yang akan nanti disampaikan oleh Bu Umi. Kebetulan beliau juga salah satu guru penggerak di sekolah kita. Jadi alhamdulillah kita pun sudah terbentuk Kombel dengan bantuan dari Bu Umi, Kak Reka, dan teman-teman juga yang lain. Hari ini bisa kita mulai Kombel kita. Selain untuk pemenuhan kinerja, juga ada ilmu yang akan kita dapatkan dari yang akan menyampaikan nanti. Jadi pada kesempatan ini bukan hanya kita mendapatkan sertifikat untuk pemenuhan kinerja, tapi ilmu yang akan nanti ke depannya, karena di zaman sekarang ini memang pendidikan itu sudah menuju ke arah abad 21. Jadi penggunaan IT teknologi itu juga harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang lain yang sudah lebih tahu, lebih paham, nanti mungkin bisa juga jadi narasumber untuk saling berbagi. Nah, itulah dibutuhkannya yang namanya tutor sebaya. Kita sama-sama berbagi, kompak. Itu seperti diibaratkan seperti filosofi sapu lidi. Kalau sapu lidi itu hanya satu, itu tak akan bisa membersihkan sampah. Nah, tapi ketika disatukan, diikat menjadi satu, itu akan bisa memecahkan sebuah masalah, membersihkan sampah, bahkan membunuh binatang pun bisa dengan menggunakan sapu lidi tadi. Nah, jadi harapan kedepannya tidak hanya kami yang nanti di depan ini yang menjadi narasumber, diharapkan Bapak Ibu yang lain juga, mungkin dari Bu Michelle juga, apalagi kita lihat pelatihan mandirinya sudah jauh kalau dilihat, ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kita punya rekan yang dia sudah menjajaki lebih dulu, lebih tahu. Mungkin nanti bisa berbagi untuk kedepannya. Karena itulah Bapak Ibu, memang di zaman sekarang ini semua pendidikan itu sudah berbasis digital IT. Bahkan untuk yang kedepannya itu ada berbagai aplikasi. Kalau di saya di jurusan kimia itu ada namanya lab virtual. Jadi kalau kita masuk ke dalam lab itu tanpa berhadapan dengan zat-zat berbahaya. Jadi seperti bermain pondok-pondok gitu. Zat A ditambah zat B nanti jadi apa gitu. Nah, nanti ketika asam sulfat ditambahkan dengan NaOH jadilah NaCl. Bukan asam. Iya itu. Ya, ketika asam dan basa dijadikan satu, menjadilah sebuah garam. Nah, terus kita juga bisa mungkin nanti kedepannya minta berbagi ilmu lah dari Bu Suzana mungkin yang sedang melaksanakan PKG, ya. Itu banyak ilmunya itu. Apalagi yang dapat nanti kampusnya itu kampus dari Jawa. Karena saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Bulan saya dapat kampus UNJ kemarin, itulah yang memotivasi untuk menggunakan kalau untuk mengerjakan tes itu menggunakan aplikasi. Ada Kahoot, ada Quizzes,
terus ada Mentimeter, banyak yang lain yang bisa kita gunakan. Sebenarnya anak-anak kita ini bisa juga. Saya pun sudah terapkan di kelas-kelas, ada yang memanfaatkan media-media sosial media itu untuk belajar. Salah satunya menggunakan YouTube. Kerja-kerja mereka ada tuh. Dan saya pesan sampaikan kepada anak tuh, tolong YouTube yang sudah diupload ini jangan dihapus. Ini nanti itu yang seperti disampaikan Pak Utin kemarin, ini akan menambah nilai akreditasi sekolah kita. Tolong jangan dihapus, biarkan saja. Nanti ketika diminta datanya, diklik ada. Ya kan nanti yang jadi penilaian itu kan video ini berapa tahun yang lalu di-upload. Berarti memang iya, anak kita memanfaatkan sosial media untuk menunjang sistem pembelajaran. Tergantung kita lagi mengarahkan seperti apa. Alhamdulillah. Nah, terus juga menggunakan aplikasi Canva, alhamdulillah mereka sudah bisa. Ya, walaupun animasinya agak kurang, boleh dites lah anak kelas 8, kelas 9 tuh hampir rata-rata tuh sudah mulai lah gitu. Istilahnya nanti ketika mereka lepas dari sekolah kita, ada nilai plus yang bisa mereka tunjukkan ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, jadi mungkin tak panjang yang saya sampaikan. Harapan kedepannya kita saling berbagilah. Jadi tutor sebaya, mungkin yang kurang jangan segan untuk bertanya. Kita sama-sama belajar di sini dalam mensukseskan kehidupan menuju ke Indonesia emas. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Arif. Acara selanjutnya yaitu ke acara inti berbagi praktik baik disiplin positif oleh narasumber kita yaitu Ibu Umi Thoyibah. Kepada Bu Umi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi mengenai praktik baik disiplin positif. Disiplin positif di sini maksudnya adalah apa yang kita lakukan di dalam kelas yang bisa mendisiplinkan anak secara positif. Kalau kita lihat dari kinerja kita, ada observasi. Nah, di situ juga ada disampaikan beberapa persyaratan untuk observasi, yaitu salah satunya adalah penerapan disiplin positif di dalam kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi modul di PMM dengan topik disiplin positif, di situ juga sudah dijelaskan apa saja yang termasuk disiplin positif. Di sini kita ambil yang mudah-mudah aja. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Ini salah satu yang sudah dilakukan oleh Bu Maria kemarin di kelas 84, yaitu membuat kesepakatan kelas. Bu Maria juga sambil mempersiapkan dokumentasi untuk membuat aksi nyata beliau di topik disiplin positif pada PMM. Harapan saya nanti setelah pemaparan materi ini, Bapak Ibu yang sudah mengisi modul disiplin positif, ada 4 modul ya Bu Maria, KRI juga ya, ada 4 modul sampai post-test, langsung melanjutkan ke aksi nyata di dalam kelas. Kita pilih yang ringkas saja, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi apa saja langkah yang harus kita buat? Pertama, kita masuk dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas, kita mengajak anak-anak kita untuk membuat kesepakatan kelas. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas agar pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman, tertib, lancar. Nah, itu kita sepakati bersama. Jadi
Guru pertama sekali menyampaikan di depan kelas, mengajak anak-anak, yuk mari kita buat kesepakatan di kelas ini agar proses pembelajaran kita menjadi lancar tanpa ada gangguan. Nah, apa beda kesepakatan dengan peraturan? Kalau peraturan itu seperti yang sekolah kita lakukan, ada poin-poinnya. Tapi kalau kesepakatan itu hanya ada konsekuensi. Jadi kalau ada pelanggaran, anak yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan ini, konsekuensinya nanti kita larinya ke segitiga restitusi. Yaitu kita panggil anak dan kita memberi motivasi atau menyadarkan dia bahwa apa yang telah dilakukan ini adalah suatu kesalahan. Kita menggali sendiri informasi dari anak itu, apakah dia sadar bahwa yang dilakukan ini adalah suatu pelanggaran dari kesepakatan. Jika dia menyadarinya, kita akan bertanya kembali apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk perubahan dari diri dia sendiri. Jadi itu adalah motivasi internal. Nah, setelah kita menyampaikan itu, kita berikan kertas kepada anak-anak, boleh pakai sticky note, boleh pakai kertas. Kita bagikan kepada seluruh anak yang ada di dalam kelas. Mereka boleh menulis apa ide mereka untuk di kelas tersebut. Untuk kesepakatan antara kita dengan mereka selama dalam pembelajaran. Mereka maunya seperti apa? Apakah mereka mau, misalnya salah satu contohnya, semua siswa semua harus fokus dalam mengikuti pelajaran. Fokus itu artinya apa? Dia betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi betul-betul fokus mengikuti dari awal hingga akhir. Itu boleh salah satunya. Itu contoh ya. Jadi silakan anak-anak itu menuangkan ide-idenya di dalam kertas. Nah, setelah selesai mereka semua, kita lanjutkan tahap berikutnya. Nah, mereka menempelkan kesepakatan kelas itu di papan tulis atau di karton yang telah kita siapkan. Yang menempelkan ide-ide mereka masing-masing. Dari ide mereka tersebut kita bacakan satu persatu dan kita diskusikan ini mau kita terapkan atau tidak. Saya pernah buat salah satu siswanya menulis dilarang menyontek latihan atau ulangan. Kawan-kawannya tak setuju. Nah, akhirnya kesepakatan itu kami tidak gunakan. Akhirnya kita ubah dengan bahasa lebih baik, yaitu mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah, bahasa kan lebih halus. Mandiri artinya dia tidak bergantung pada orang lain. Betul-betul menggunakan pemikirannya dalam menjawab latihan atau soal-soal. Kan salah satu karakter dalam IKM ini adalah mandiri. Nah, jadi kita arahkan ke situ. Jadi kalau ada kalimat anak yang sedikit rancu, kita perbaiki dan kita lempar lagi ke forum. Setuju tak kalau kita ubah kalimatnya seperti ini? Kalau mereka setuju ya kita tulis. Nanti kita pakai kesepakatan tersebut. Nah, setelah kita diskusikan, misalnya ada 32 siswa, ternyata yang terpakai cuma 10 kesepakatan, kita apa-apa. Nah, jadi ini contohnya di poin keempat ini, Bu Maria sudah menempelkan di kertas karton hitam. Nah, itulah kesepakatan yang telah disetujui di kelas mereka kemarin. Jadi, itu ditempel di kelas. Boleh pada paradigma Bu Maria saja sebagai pengingat bahwa kita punya kesepakatan. Nah, dengan demikian mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya anak-anak sadar bahwa mereka punya kesepakatan. Jadi kalau dia melanggar, nah baca dulu nak kesepakatan kita apa? Oh iya Bu ini, nah silakan. Jadi insyaallah nanti kedepannya silakan dilaksanakan. Wali kelas boleh membuat, guru mata pelajaran boleh buat. Tergantung kesepakatannya. Kalau ibu ingin nyaman, ibu misalnya masuk 4 nih. Nah, buat kesepakatan bahwa kita punya kesepakatan seperti ini. Kalau anak-anaknya melanggar, konsekuensinya apa? Boleh bertanya? Satu pertanyaan? Ya, silakan. Iya. Jadi saya mau tanyakan, kesepakatan kelas ini apakah sama dengan tata tertib yang telah kita sepakati bersama untuk yang ada poin-poinnya? Tata tertib atau peraturan itu berbeda dengan kesepakatan. Kalau tata tertib seperti Bu Adi bilang ada poin-poinnya, berarti ada sanksi yang akan mereka terima. Sedangkan kalau kesepakatan ada konsekuensinya. Kita menghindari bedanya jelaskan konsekuensinya dengan poin itu kan hampir sama bahasanya. Beda. Iya, silakan. Kalau berbagi Iya. kalau dari sini kalau tata tertib
ibu membuat kesepakatan kelas, kan bersama-sama dengan siswa dalam kelas itu kesepakatannya seperti apa, itu ditampilkan hanya berlaku di kelas tersebut. Nanti ibu masuk lagi ke kelas lain, ibu kesepakatan mungkin berbeda di kelas 71 ibu masuk dengan 72 kesepakatannya berbeda, karena kesepakatan ini kita ambil dari siswa tuh pengen seperti apa, nanti misalnya 30 siswa tadi kan, setiap siswa tuh memberikan masukan kesepakatan seperti apa. Dari 30 tadi tidak semua kita ambil yang mana disepakati bersama, dan yang sudah disepakati bersama kita tampilkan, kita tempel di kelas, itu dijadikan kesepakatan bersama, dan kita buat apa konsekuensi kalau ada melanggar gitu ya. Benar. Intinya kalau peraturan itu, misalnya peraturan sekolah tata tertib, itu yang mendiskusikannya, merumuskannya kan majelis guru. Kemudian kita terapkan di sekolah, semua anak wajib mengikuti. Kalau kesepakatan itu lebih kepada arah diskusi mufakat bersama antar guru dengan siswa. Iya. Jadi Bu Erni nanti seperti kata Bu Sari tadi benar, Bu Erni masuk di kelas 81 ini kesepakatannya, masuk di 82 ini berbeda-beda boleh. Jadi itu kita masing-masing. Iya. Terima kasih juga Bu Sari. Ya Pak? Iya, mantap. Sekali lagi kita beri tepukan untuk kita semua. Ya, baru terbuka sedikit sih, ya karena mendengar agak panas di samping panas luar. Bapak Ibu yang berbahagia, mengenai kesepakatan ini, menurut pandangan saya, memang ada sebelumnya secara umum sekolah sudah menetapkan sebagai peraturannya. Nah, sebenarnya ada sebelumnya kita sudah menyepakati secara umum peraturan sekolah. Jadi kalau menurut pendapat saya, kesepakatan di kelas itu tidak lari juga dari kesepakatan yang telah ditentukan oleh sekolah. Saya contohkan tadi, ya ini pendapat saya sementara, kalau boleh nanti kita apakan renungnya. Kita contohkan tadi, yang saya dengar tadi, kalau guru ini tidak boleh menyontek ya. Nah, kalau guru ini boleh katanya. Misal. Lalu timbul kesepakatan. Oke, sudah disah untuk satu kelas. Apakah bisa kita sejajarkan dengan peraturan sekolah? Ya, tuh. Ya, ini pandangan saya sementara. Ya. Nah, jadi beranjak untuk menentukan kesepakatan kelas itu dari peraturan yang telah kita umumkan pada sekolah. Jadi sejajar. Boleh dikatakan ini panduannya, rinciannya ini dari kelas. Nah, jadi seperti ujungnya pada peraturan sekolah. Ujungnya rinciannya ini di kelas, kan masing-masing ada. Jadi tidak boleh dikatakan tidak lari dari peraturan sekolah. Ini pendapat saya ya. Kalau benar, insya Allah, alhamdulillah. Ya kalau kiranya dari pandangan umum tidak bisa dibenarkan, ya kita tinggalkan. Ya, karena apa? Itu nanti kelas kami nanti ini peraturannya Pak, kami tidak tetapkan. Nah, seperti tadi seperti mencontek ya tadi ya. Nah, ini. Jadi walaupun di dalam peraturan sekolah itu tidak ada mengenai mencontek, tapi kan istilahnya poin-poin yang tertera udah ada termaktub di situ. Nah, jadi kiranya dapat mengawali peraturan kelas itu dari
dari sekolah tadi. Itu pandangan saya ya. Ya kiranya kalau baik, insya Allah alhamdulillah dilaksanakan. Kalau ya semua tidak setuju Pak, tak boleh begini alasannya tepat, ya oke, tinggalkan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap guru berarti punya kesepakatan dengan siswa, artinya seorang satu kelas itu punya 11 kesepakatannya. Jadi ini semacam apa ya? Bukan hal macam kegalauan gitu. Bisa jadi ada nanti gimana dengan ibu dulu perjanjiannya yang ini dengan ibu tak seperti ini. Karena Pak otomatis mungkin sebagian ada yang sama. Tapi mungkin ada spesifik sesuatu dulu hanya mereka dulu tadi. Kalau itu boleh dan dihukum namanya. Nah nanti apa tidak? Apa ya dan karena itu boleh tidak? Cara negosiasi itu boleh dengan ibu. Satu yang kedua, kalau kita pajang nih, berarti 11 nih, 11 guru. Mungkin itu ya berbeda, tapi apa? Iya, tuh bisa dipajang. Kalau tadi pajang itu tadi, ada sini, ada yang dia sambil itu tak ada. Kita yang guru, kalau misalnya masing-masing mungkin. Boleh. Nama saya mungkin 3 kelas cuma ya, 3 yang saya dengar sudah. Tapi bagi siswa itu kan 11. Ya ini Bu Reha, sedikit nambahkan Umi ya. Ya silakan. Kalau misalnya ini kan memang harus dalam disiplin positif ini, salah satunya adalah kita harus memiliki kesepakatan dengan siswa. Jadi kita diwajibkan, karena dengan adanya kita memiliki kesepakatan, kita akan bisa membuat konsekuensi apa, kita bisa menggali siswa. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki kesepakatan dengan siswa, kita nak mengarahkan siswa tadi akan lebih susah. Makanya kita disiplin positif ini arahnya sebenarnya ke situ. Jadi setiap kelas, yang namanya kelas, diwajibkan memiliki kesepakatan. Jadi yang namanya kelas ini bukan artinya kita bisa aja membuat kesepakatan itu kita samakan. Tapi prosesnya tadi itu kita menggali dulu pada siswa. Yang namanya kesepakatan beda dengan peraturan. Kita lemparkan ke siswa. Siswa tadi bisa aja memberikan kesepakatan yang sama untuk setiap mata pelajaran gitu. Jadi artinya memang kita harus melakukan ini gitu untuk mencapai ke restitusi yang kita harapkan, karena untuk meningkatkan disiplin positif pada diri siswa, salah satunya dengan pelaksanaan restitusi. Nah itu jadi ya 3 restitusi itu. Jadi salah satunya untuk pelaksanaan itu berdasarkan dari kesepakatan tadi. Gitu. Ya benar sekali yang dibilang oleh dan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki. Memang benar, sebelum kita menyampaikan kesepakatan di kelas, kita juga harus mengingatkan anak bahwa sekolah juga punya tata tertib atau peraturan. Jadi berangkat dari situ, mari kita kembangkan. Nah ini peraturan sekolah. Nah sekarang kita sepakati di kelas ini kita mau buat apa berdasarkan dari tata tertib sekolah. Salah satunya ada poin dari tata tertib kita, anak harus berpakaian rapi, tidak boleh atributnya berkurang, lengkap ya, berpakaian lengkap. Nah itu boleh kita masukkan ke dalam kesepakatannya. Kalau ada anak yang menuliskan selama pembelajaran berlangsung tetap berpakaian rapi misalnya sesuai dengan peraturan sekolah, nah boleh dimasukkan. Dan seperti kata Bu Leha tadi, takutnya banyak ya Bu ya, 11 dinding itu. Jadi untuk boleh wali kelas dulu yang berperan. Wali kelas dulu yang membuat kesepakatan secara global. Nah, ya guru yang masuk di dalam kelas boleh baca. Kalau seandainya ada tambahan, boleh baca catatan sendiri. Boleh itu dicatat dalam buku agenda Bapak Ibu masing-masing. Jadi tetap disepakati dengan anak-anak. Kita disepakati dengan mereka bahwa ada tambahan nih dari ibu. Misalnya ibu pengen selain ini, apa lagi yang ingin kamu ungkapkan, kamu luahkan di dalam kertas sebagai kesepakatan kita untuk tambahan misalnya. Boleh Bu? Tetap. Ya, karena setiap guru mata pelajaran itu kan punya wewenang di bidang studinya pada jam pelajarannya. Itulah gunanya kesepakatan. Seandainya ada anak misalnya, salah satu anak pada saat kita mengajar buat kegaduhan, sementara kesepakatan kita mengatakan sudah disepakati bersama nih, selama proses pembelajaran anak mengikuti dengan fokus, tertib, agar
kelas menjadi nyaman. Contohnya ada anak yang mengusik temannya sehingga temannya terganggu. Bu, si Anu ganggu kami. Berarti kan ini udah melanggar kesepakatan yang telah kita diskusikan bersama. Jadi itu juga boleh mau ikut yang punya wali kelas buat, atau kita tambahkan lagi kalau sekiranya ada yang kurang. Tapi kalau kita bilang udah pas, lanjutkan. Tapi karena ini berkaitan dengan afiata kita di PMM, saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu ketika masuk buat dulu sebagai dokumentasi seperti yang dilakukan Bu Maria. Kebetulan dia di kelas 84 kemarin, jadi langsung sebagai wali kelas dan guru PKN di kelas tersebut ada dokumentasinya. Jadi kita langsung nanti bisa membuat aksi nyata untuk di PMM, tinggal di-upload, dokumentasinya sudah ada. Jadi saya kasih contoh aksi nyata yang telah dibuat Bu Maria. Nah, tadi ada konsekuensi. Jadi seperti kata Bu Sari, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemarin Bu Maria bilang baru aja selesai kesepakatan udah ada masalah gitu ya. Nah, kita larinya ke sini. Padahal baru saya buat kesepakatan, besoknya sudah ada masalah. Nah, itulah tadi gunanya kita buat kesepakatan untuk mengingatkan kembali. Boleh dikatakan sebagai pengingat kepada anak. Jadi dia tidak bisa protes lagi. Kan kita sudah sepakat. Kamu sudah menyetujuinya. Kalau perlu Bapak Ibu buat tanda tangan pernyataan mereka. Kami menyetujui semua, buat pernyataan tempel di situ sebagai bukti bahwa ini adalah kesepakatan bersama, bukan hanya wali kelas atau guru yang bersangkutan saja yang memutuskan. Nah, jadi ini yang sering kita lupakan. Kalau ada anak bermasalah, kita langsung blok apa langsung selesai ya. Sebenarnya ada langkah yang harus kita lakukan. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Ini menurut ahli yang bernama Bosan, dan dia mengeluarkan pendapatnya pada tahun 2024. Terus apa saja langkah? Nah, ini 3 langkah dalam segitiga restitusi tadi, yaitu untuk menyelesaikan masalah peserta didik kita. Seharusnya ini sudah kita lakukan dari dulu. Nah, apa 3 langkah dalam segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Jadi maksudnya menstabilkan identitas ini, contohnya ini yang saya lakukan dulu. Ada murid saya namanya Iqbal dulu ya, di kelas 7, bukan Iqbal 74 ini. Ini Iqbalnya sekarang udah kelas 8. Anak ini datang sekolah, buku tak ada, tas kosong. Semua buku dalam laci meja dia, sehingga tugas tak pernah buat. Ada yang begitu, ada juga yang bukunya tinggal di rumah semua. Alasannya tak tahu jadwal. Padahal jadwal sudah diberikan, jadwal pelajaran sudah diberikan oleh wali kelasnya. Jadi Iqbal ini dia sering melamun. Rumahnya dia kayaknya sudah ketagihan main HP, sehingga melupakan semua tugas-tugasnya. Tak melakukan apa-apa, saat belajar dia menongol aja. Saya tanya, dia tak bawa buku matematika. Nah, itu kasus yang pertama. Saat itu saya tak marahkan dia dalam kelas. Oh gitu, dan nanti jam istirahat ibu-ibu kat ruangan ibu ya. Nah, jadi saya melakukan langsung langkah restitusi. Yang pertama, saya tanyakan, apa tadi melamun? Dan tak nulis satu pun. Nah, jadi dia jawab, lupa bawa buku bu, tak tahu jadwal. Bukan salah bu, tak tahu jadwal, harinya di matematika. Kata dia gitu. Setelah kami periksa dalam tasnya, rupanya cuma buku, tulis 1 biji aja. Pena pun tak ada. Nah, kemudian berarti saya kan sudah mengetahui nih apa permasalahan dia. Itulah yang dikatakan pertama tadi, menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada anak apa permasalahan dia, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya cakap bahwa apa yang dilakukan itu kurang baik. Kita tak boleh, kamu ini salah. Tidak, karena bahasa kita harus bahasa yang lebih halus.
ini kurang baik dan sebaiknya untuk kedepannya agar kamu tidak lupa bawa buku sebelum tidur, susun dulu buku pelajarannya. Kalau kamu tak tahu jadwal, hubungi temanmu. Kamu kan punya HP kan, punya nomor kawan, punya Bu, nah hubungi. Nah, jadi sebelum berangkat sekolah dicek dulu bukunya udah lengkap belum. Kalau kita malam-malam tuh nyusun buku pelajaran, saya ingat saya sampaikan itu kepada dia kemarin. Jadi oh ya ada tugas, ada PR, nah tugas kerjakan. Saya bilang gitu pada dia. Nah itu salah satu merupakan tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang tadi itu kita bilang ini tindakan kamu kurang benar. Sebaiknya kita beri saran kepada dia, kamu lakukan hal ini. Nah, bagaimana? Nah, selanjutnya tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari hal ini kamu kedepannya mau seperti apa? Apakah tetap mau seperti ini atau bagaimana? Apa rencana kamu kedepannya untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, dia akan jawab, ya Bu, besok-besok saya, mulai hari ini saya akan nyusun buku malam-malam. Saya nanti minta jadwal sama kawannya. Janji ya, janji Bu. Oke, besok Ibu cek lagi ya. Nah, alhamdulillah, begitulah anak. Jadi itulah gunanya tadi kesepakatan, ya ada konsekuensi. Jadi memang sekarang ini jadi guru itu ekstra sabar. Karena kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan topik kurikulum Merdeka, ada di situ ditulis pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak Are. Nah, berpihak pada murid. Jadi anak itu tak boleh dimarah, harus disayang, dirangkul. Nah, jadi harus ekstra sabar. Jadi betul-betul jadi emak dia, jadi bapak dia kat sekolah nih. Nah, itu tujuannya. Dan nah itu salah satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini kan terakhir, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ya yang pertama kita panggil anak tersebut, kita tanya. Dari awal gitu, dari awal nah, ini bukan. Oh, ini senjata saya dahulu. Ini senjata saya. Untuk aksi nyata disiplin positif ada dua yang bisa Bapak Ibu pilih. Salah satunya, yang pertama, yang paling mudah sudah dilakukan oleh Bu Maria, yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, foto-foto hijabnya kemarin tak lama kita kemarin kan, sudah selesai. Nah, itu mungkin makan waktu cuma 10 menit atau 15 menit. Nah, selanjutnya barulah isi dokumentasinya, nanti baru paparan materinya, nanti saya berikan contoh. Nah, ada yang kedua ini seperti ini. Ini versi yang kedua, melakukan pembinaan kepada anak dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan dulu. Nah, jadi ada anak betul-betul ada kasus tuh, jadi ya saya panggil, saya rangkul, dan ini aksi nyata saya kemarin. Nah, jadi ada dua, Bapak Ibu boleh pilih mau buat kesepakatan kelas atau mau menangani kasus anak menggunakan segitiga restitusi. Satu hal Pak, kita mau buat aksi nyata ada foto siswa dalam arti kasus itu tidak mengevaluasi wajah. Nanti kena juga tak gitu tuh. Kalau misalnya jadi kan dokumen kan sebelumnya. Nanti kalau kita buat aksi nyata berarti kan mengevaluasi kesalahan anak, sedangkan anak sekarang bermasalah gitu ditutup wajahnya. Rumusnya foto tapi ibu yang nampak ibu diskusi ini. Iya boleh, itu solusinya. Kalau saya nggak lihat. Ibu coba mulai dari yang pertama itu. Kita kan mempunyai disiplin university kan ada modul-modul tuh. Jadi kita mengangkat kasus ini sesuai dengan modul yang tertera di sini atau gimana? Modul itu pada dasar teori kita. Kemudian di dalam kelas pelaksanaan pembuatan senjata kita tidak pilih mau buat yang kesepakatan atau keyakinan kelas atau
Menegaskan di Bapak Ibu ya, tambah sedikit tulis. Kali ini kan kita kan jagoan. Iya Bu, lanjut. Saya ini memang gambar pertama, ya, gambar kedua, gambar keempat, itu tentang ya. Ini dulu pertanyaan saya, apakah kesepakatan kelas itu boleh kita sekali masuk ke kelas itu kita berkesepakatan pada hari itu? Ya, boleh. Jadi tidak ada jangka panjangnya harus juga. Iya, sudah kita buat itu berlaku saja. Berlaku ya? Iya, mulai hari ini. Tapi kalau kita seandainya kita secara langsung aja tak masuk pada itu, boleh enggak? Boleh, tapi nanti kembali lagi dari selama apa berarti ya. Nah, kita buat kesepakatan kelas ini kan untuk sebagai alarm. Nah, mengingat kepada anak bahwa kita sudah punya kesepakatan. Jadi suatu waktu nanti anak ini kita ada konsekuensi, kita manggil orang tuanya, lupa anak itu salah. Jadi ada catatannya. Padahal kami sudah berjanji, kami sudah buat kesepakatan. Ini buktinya, anak ibu ada nulis, ada menandatangani. Jadi orang itu untuk meringankan beban kita juga. Jadi orang tua melindungi kita juga untuk itu. Tadi ada tambahan? Tambahan sedikit masalah kesepakatan kelas ini seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi ya Bu Dewi. Di situ kan kita ada modul nih untuk disiplin positif. Di disiplin positif ini kan ada berapa modul nih? 4 modul. 4 modul itu kita laksanakan dulu. Dan selesai melaksanakan 4 modul yang kita udah bikin bersama-sama kan selesai nih modul yang kita selesaikan. Baru kita masuk ke aksi nyata. Nah, aksi nyata nih bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, yang macam Bu Maria kesepakatan kelas. Yang satu lagi bisa penyelesaian masalah. Kesepakatan kelas ini, misalnya Bu Maria dapat kesepakatan kelas, kita juga boleh membuat sama dengan yang Bu Maria. Tapi jangan sama dengan foto Bu Maria itu masukkan. Nah, itu yang salah. Jadi kita boleh ambil yang Bu Maria bagi kita share, kita ambil, kita buat, kita foto dari situ. Bu Maria kertas hitam, kita buat dari itu. Nah, itu. Jadi boleh kita samakan nyontek tapi ATM amat ambil tiru motivasi, jangan ambil tiru modifikasi. Nah, Bapak Ibu, ini saya berikan contoh, salah satu contoh ya yang punya Bu Maria kemarin. Ini saya sengaja kasih backgroundnya putih. Jadi kalau Bapak Ibu mau ATM nanti gantilah backgroundnya. Dan gantilah fotonya dia mau ke Maria, mau ke saya kasih itu. Ya, ini paparannya, ya. Jadi Bapak Ibu, apa latar belakang kita menceritakan apa latar belakang kita membuat keyakinan kelas tersebut untuk apa, ya. Kemudian isinya lagi apa tujuannya dilaksanakan. Jadi lagi latar belakangnya kesepakatan kelas itu apa dan tujuannya apa. Kemudian, nah ini tindakannya kita kasih tahu di sini kita melaksanakannya. Misalnya kita hitung mundur lah, kita buat itu di Januari, berarti semester genap tahun 2023-2024 ini. Ya, jadi membuat kesepakatan kelas di awal semester genap tahun pelajaran ini ada ditulis ya, pelajaran 2023-2024 di kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9, silakan mau dituliskan sebagai contoh aja saya buat kelas 8. Nah, kemudian di sini kita menjelaskan proses kita membuat kesepakatan kelas kelas tersebut. Nah, ini yang ini tadi kata Bu Sari, ya, jangan ambil foto ini juga, buatlah foto Bapak Ibu sendiri dan kelasnya. Jadi format ini saya berikan nanti di grup, nanti silakan diedit
kata-katanya mau diubah silakan, jenis tulisannya besar font juga silakan diubah. Kalau Bapak Ibu mau membuatnya di aplikasi Canva, tinggal copy paste buat lebih cantik. Sengaja saya buat polos-polos. Jadi ya, Maria masih pun. Maria tak dengar. Jangan pikirkan pendek. Ya, ada langsung satu kita belum lagi. Dua lagi. Dua. Kalau merdeka dengan minta lah tadi satu, jangan lagi dua tadi. Kencang. Maria ada sesuatu sertifikat langsung buat dulu. Waduh, kita tepuk tangan untuk Maria. Jangan kalah sama Maria, boy. Bulan depan dia lagi ya. Jadi inilah kegiatan kita di kelas, dokumentasi tadi yang saya tadi saya pertama. Nah, jangan lupa minta umpan balik. Ini jujur saya bilang umpan balik kemarin belum dikirim ya, nih saya pakai umpan balik saya kemarin. Umpan balik ini boleh berupa dari Google Form, boleh tulisan tangan anak kita foto letak di situ, nggak masalah. Apa perasaan anak-anak setelah kita membuat kesepakatan kelas ini? Apa perasaan mereka? Apa harapan mereka? Silakan luangkan. Gak usah banyak-banyak kirim buat anak aja. Berarti umpan balik ini tak mesti yang tak mesti yang umpan balik ya, boleh terus tangan ya sebagai refleksi. Jadi kita tanya-tanya anak, silakan tulis nak. Biasanya kan kadang-kadang ini kalau lagi ingat kita sebelum mengakhiri pelajaran silakan tulis kesan dan pesannya. Nah, taunya kan itu pada itu sebenarnya refleksi. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini, merasa puas tidak, merasa senang tidak. Nah, itu anak-anak silakan tuang dalam kertas. Nah, itu boleh kita foto dan nanti kita masukkan ini sebagai gantinya. Ini bagi contoh aja ya, karena kemarin saya pakai link. Nah, setelah itu ada diskusi dengan teman. Nah, dengan sejawat. Tadi kira nggak bisa ruangan tadi. Bisa kan? Yang sudah kelihatan. Nah, yang kemarin ada 3. Dua ya. Ada 3 bukti dia udah rancang nih. Boleh selanjutnya nanti. Jadi kita minta pendapat dari rekan sejawat, rupanya umpan balik atau refleksi dari rekan sejawat juga. Saling bercerita, kami sudah melakukan ini, nah ini hasilnya. Jadi nanti ada foto aja. Kemudian yang Tumi, ya. Pada saat kesepakatan kelas tadi kan, apa harus ada yang mengobservasi kita dalam itu atau tidak? Itu wajib kan? Kecuali wajib masuk. Pak. Bu Sari nanya, dia mau kesepakatan kelas, Bapak nak masuk tak tengok? Jangan, Bapak tak boleh masuk. Jangan, Pak. Itu salah satu poin dalam BMM. Kalau masuk kelas, Pak, boleh masuk. Jadi yang kata foto aja, Bapak, main foto. C1 memang bagus. Masuk lebih bagus. Tak masuk pun lebih bagus. Nah, jadi begini, jadi saya perlu juga mengetahui bagaimana kesepakatan kelas itu. Ya, saya tak mengambil panjang langkah lah mengenai istilahnya di dalam kelas itu. Paling saya lihat, saya memahami, saya berikan ultimatum untuk dia semangat itu, mengerjakan itu aja. Saya tidak membantah, itu sudah kesepakatan. Sepanjang tidak lari dari koridor yang sekolah punya. Ya. Yang kedua, sedikit Bu ya, sambil kebetulan ini kesepakatan kelas itu ambil yang riskan di kelas. Yang biasa-biasa dia laksanakan sudah, tak usah lagi ambil yang riskan. Dia terlambat, dia sering masuk sudah guru masuk. Itu ambil kesepakatan itu yang riskan. Jadi kita tidak banyak ya atur berapa kita mau hari ini, kita untuk ini yang riskan, untuk kita saling menemukan sekian. Pertama ini bagaimana, boleh? Bagaimana pendapat kamu? Jadi yang riskan itu kita umpan balik dulu kepada anak kita. Hasilnya mudah-mudahan secara teoritis ini anak kita berubah.
Tapi memang bukan sekali, Bu. Masuk ini balik seperti tadi yang saya ceritakan tadi, tumbuh lagi tanduknya. Kalau saya istilahnya begitu kan. Nanti besok lagi kita ulangi, besok lagi. Jadi tidak jemu kita dengan mengurut dada, sabar. Itu yang diharapkan. Ya, oke, terima kasih. Lanjutkan, Bu. Di samping itu pagi kalau Bapak masuk nanti hilang semua buyar, semua konsentrasi kami Pak. Semua tak diajar nanti saking groginya. Banyak anak diam. Karena saya pernah merasa Bu, saya disupervisi oleh kepala sekolah dan orang dinas lagi yang masuk. Anak diam semua, ditanya diam. Yang nanti kita yang kena. Kita dibilang tak bisa menguasai kelas. Padahal anak itu takut yang kepala sekolah masuk. Itu salah satu beban bagi kita. Semoga tak terjadi di sini. Nah, saya melanjutkan mengenai kesepakatan kelas tadi, Bapak Ibu. Dokumentasi itu penting. Saya aja mau buat lagi nanti ini. Karena apa? Nanti pada kita akan mengupload salah satu di PMM itu kan ada disiplin positif. Nah, jadi untuk melengkapi dokumentasi kita juga, untuk kita observasi oleh kepala sekolah, jadi bukti bahwa kita melakukan disiplin positif di dalam kelas. Jadi mulai Senin besok silahkan dirancang mau masuk kelas mana yang senyaman mungkin lah. Kalau mau divideokan silahkan. Yang punya channel YouTube silahkan diupload. Jadi nanti dalam perangkat kita bisa menyelipkan link YouTube kita bahwa kita sudah melakukan ini. Karena saya pernah buat itu. Waktu itu Pak Hutin yang minta juga masih sekolah lama, mana buktinya bahwa kita sudah melakukan ini di FPP tersebut, maka saya cantumkan link-linknya, link-link kalau Pak Hutin bilang, si link-link. Jadi itu salah satunya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus? Ya, saya sudah bagikan, silakan dibuka sendiri, buka. Caranya Bapak Ibu buka dulu aplikasi, kalau mau buat di PowerPoint, buka aplikasi PowerPoint-nya. Jadi nanti tinggal copy paste, dan di-edit lah. Kalau di PowerPoint itu slide-nya, background-nya silakan dipilih sendiri. Yang mau pakai aplikasi Canva silakan. Saya udah kasih file mentahnya, silakan. Tinggal nanti Bapak Ibu masukkan foto-foto dokumentasinya untuk pelengkap. Tapi susunan dari aksi nyatanya sudah saya berikan, apa-apa saja langkah-langkahnya per slide, tinggal diikuti saja. Tapi di luar itu punya ini boleh saya ingatkan, Bapak Ibu ini saya mengingatkan mungkin tamunya lupa karena kita sama-sama kami itu tak tahu juga, cuman sedikit tambahkan di BMM kita tuh kan kita kan ada bisa buka di rencana kerja. Itu kan ada pelaksanaan kinerja kan. Di situ ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi kita harus tahu dari sekarang. Ada dari Januari, Februari sampai Juni, Bapak Ibu. Jadi Januari tadi kita hanya melaksanakan perencanaan. Itu kan sudah berakhir tanggal 31 Januari kemarin perencanaan. Di Februari itu kita harus ada persiapan observasi kelas. Di situ ada beberapa hal yang harus kita lengkapi. Jadi jangan tiba-tiba tahu pas di akhir. Jadi Bapak Ibu cek, saya tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sini. Buka tuh boleh buka bukunya biar nampak. Jadi saya biar sama-sama saling mengingatkan. Jadi kalau memang bisa kita memang mau lakukan sama-sama, kita ambillah kesepakatan entah minggu ini, entah minggu depan. Kita jangan pulang. Jadi kita bikin sama-sama. Dari anak balik kita bikin sama-sama saling melengkapi gitu. Jadi kita bisa sama-sama nggak ada yang ketinggalan. Jadi kita bersama-sama lah saling mengingatkan, yang tahu memberitahu ke kawan, yang tak tahu bertanya gitu. Jangan sampai nanti kita ketinggalan sendirian gitu. Ya, menyambung yang dibilang Bu Sari tadi, kemarin saya sudah buka-buka juga. Ya, ini dimaksud ya, observasi praktek kinerja. Itu silakan diklik. Nah, di sini penerapan disiplin positif, apa saja yang kita lakukan? Observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Maka disinilah peran kesepakatan kelas kita tadi.
Jadi selama proses belajar mengajar berlangsung, anak-anak tetap tertib sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Nah, ini ada isi dokumen persiapan. Mari saya sudah buka. Ini ada 3 kolom. Nah, ini yang harus kita siapkan. Bapak Ibu mencentang minimal 1. Kolom yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi setelah kita melakukan kesepakatan kelas, ada yang namanya refleksi. Kita lakukan tak? Apa perasaan anak? Senang tidak? Nah, kalau pada saat observasi kepala sekolah masuk misalnya, nah kepala sekolah di situ menilai guru tersebut melakukan ini tak? Terkadang kita lupa. Jujur saya bilang terkadang kita lupa. Ya. Nah, yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Di sini penguatannya positif mungkin berupa pujian dan motivasi kepada anak. Jadi sambil kita mengajar, walaupun kepala kita bertanduk, tapi anak yang berhasil jawab tetap kita kasih aplaus, tepuk tangan, puji. Itu kan salah satu motivasi anak. Istilahnya motivasi eksternal ya, dari luar. Kemudian ada kolom yang ketiga, guru memfasilitasi strategi, menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Semoga kolom ketiga ini tak ketemu pada saat kita melakukan pembelajaran, terutama pada saat diobservasi. Tak ada yang buat masalah. Jadi kita tak perlu membawa anak untuk melakukan tindakan ini restitusi. Tapi seandainya ada, kita tetap melakukan ini. Dan kalau kita centang ini, berarti nanti pada saat dokumen untuk observasi ada buktinya, bukti bahwa kita sudah manggil anak ya. Dokumentasi itu perlu kita berikan yang baik-baik, karena seperti kata Bu Mus, nanti kan akan diupload nih. Nah, semua dunia maya akan melihat, jadi yang baik-baik aja kita tampilkan. Setuju Pak? Nah, setelah ini dicentang, ini kita ketik di sini ya. Di sini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Kita udah punya target ini sebelum observasi tadi. Jadi kira-kira apa yang mau kita lakukan? Tindakan kita pertama mungkin kita persiapkan dulu RPP-nya, RPP yang ada KSE. Nanti boleh dicari ya. KSE ini termasuk melatih emosional. Ini yang sering terlupakan sebenarnya. Sebenarnya kalau guru itu udah puncaknya marah, diam dulu, tarik nafas, istighfar 3 kali, mus. Itu katanya Pak, tapi kan saya silap juga. Nah, itu salah satu. Jadi di sini kita isi apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, tadi saya bilang sama mereka tadi, kita sepakati dengan Pak Ki, kira-kira misalnya kita mau dikonservasi tanggal berapa, hari apa. Di atas sudah yang di situ. Ya, yang ini rencana kita kan apa yang upaya yang akan kita lakukan. Apa yang dilakukan itu rancangan gambar di dalam SPP. Ya, boleh dikatakan ringkasan nilai kita mau ini, boleh itu, kan? Boleh berubah narasi, boleh berubah poin. Ya, nanti setelah disepakati ya, aku kayak itu gambaran aja. iya, kayak singkat lah. Ya, ini dia. Nah, benar. Jadi harus terdapat di RPP. Iya. RPP-nya itu yang di Menkas yang saya baca, minta RPP yang ada KSG. KSG itu melatih emosional. Itu misalnya mengontrol. Ini berarti yang kita unggah di sini hanya RPP untuk 1 kali bersama ibu ya. Nanti kita terus kasih ya. Cuma RPP ini dan RPP bukan RPP ini. RPP baru. Boleh yang ketiga boleh cari di sini. Boleh. KSG-nya.
Ini mau unggah dokumen RPP ini paling lama itu Februari atau Februari. Kuota 13 bisa kita masukkan, tak harus nomor tenda. Tapi harus ya SD. Nah, yang kemarin kita isi perencanaan di sini pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada webinar sudah bisa dimasukkan di sini. Nah, yang sudah punya ya boleh dimasukkan. Ini kan nanti dapatnya sertifikat. Nah, silakan upload di sini. Silakan dimasukkan. Terus kalau tadi cuma 2, ya cuma dirap aja ya. Ini saya udah unggah 1 ya. Di sini. Nanti simpan draft. Kalau saya sudah baru unggah. Semua tugas tambahan ini laporan bulan full dengan tiket lapor SK dan lapor. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian penyampaian dari saya berbagi praktik baik kita hari ini. Jangan sungkan jika ingin bertanya. Bu Maria jauh-jauh datang ke ruangan saya juga belajar lama gitu Bu ya sampai jam balik kemarin. Manfaatkan jam-jam kosong, saling berbagi. Iya, saya memang nyuruh tamu ke rumah. Soalnya kan suami dari aku biasa ditemenin ke rumah, kita berani. Suami saya sekarang malam, jadi malam kita aja. Kalau pagi sampai sore tolong jangan diganggu, apalagi hari Minggu tuh kami bikin. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya minta maaf jika ada lebihnya itu dari saya, kurangnya dari mereka. Saya ada, tapi nanti saya tengok lagi, saya cek lagi, cocok tidak. Karena kemarin itu kan darurat saya buat, nanti saya beri contoh. Ini tapi sistemnya saya tengok oleh contoh lainnya cuma ada sama mau pakai link-link atau boleh link-link ya Pak ya? Ada yang link-link dari Pak link-link. Silakan ya. Iya. Oke, udah ini mau kasih lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan membuat aksi nyatanya dan diupload segera untuk semester ini. Karena PNM sekarang lagi sibuk. Saya saja mengirimnya tanggal 28 Desember 2023 yang lalu sampai hari ini belum divalidasi. Harus ngantri. Jadi sebaiknya buatlah secepat-cepatnya. Khawatirnya nanti tak tercapai sampai bulan Juni. Jadi kalau bisa setelah ini pulang, apalagi nanti kita ada libur Kamis, Jumat, Sabtu, manfaatkan untuk mengerjakan. Minggu kan hari keluarga. Nah, yang 3 hari itu manfaatkan untuk upload 1 aksi nyata. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Uni.
Bapak Ibu, acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Pengawas Binaan, Bapak Hutin Kurniawan SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Saya tidak kasih sambutan. Ngobrol aja. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kami yang udah tua-tua ini jadi semangat lagi. Karena lihat Bapak Ibu rupanya nggak berhenti berbicara sekarang ya. Masih berdiskusi. Ya. Kalau kemarin kita kan udah di kita belajar dari tempat lain. Sekarang tempat lain udah mulai belajar ke tempat kita. Jadi untuk kegiatan Kombel, Bapak Ibu, untuk kegiatan Kombel yang webinar. Jadi kemarin semalam saya hampir 1 jam konsultasi dengan yang memberi materi tentang Kombel yang di Batam terakhir kemarin itu. Ya memang kalau nanti Bapak Ibu minta didampingi dari BPMP, kami minta pendamping dari sana semal. Yang untuk SMP 3 Kundur Utara, hari ini dia konsultasi langsung dengan Pak Juna. Dia ahli IT juga, pokoknya orang hebat lah. Tapi jarang yang tahu. Kebetulan saya bisa menghubungkan, jadi hasilnya belum tahu. Nanti saya tanya seperti apa hasilnya. Tapi kalau semalam, yang penting pada intinya Bapak Ibu di Kombel Bapak Ibu ini menciptakan situasi sekolah ini yang nyaman bagi Bapak Ibu dan siswa. Jadi kalau udah nyaman, barulah Bapak Ibu bisa bekerja maksimal, baru nanti bisa sekolah lain yang akan mulai. Jadi kita lihat dulu nanti pergerakan dari Kombel yang SMP 3 Kundur Utara seperti apa pergerakannya, kita seperti apa. Kemarin saya sudah sampaikan ke kawan-kawan bahwa di sekolah yang tengah kebun aja, di tengah hutan aja bisa IT, Bapak Ibu, kenapa nggak bisa IT? Nanti kita lihat seperti apa sih program IT di sana, karena semua materi sudah ada dalam HP semua, jadi gurunya udah tinggal pakai ini aja, siswanya juga udah boleh pakai ini. Jadi ya memang saya ceritakan awalnya memang kasihan, karena apa? Orang lagi berantem orang lagi ngapain di-upload di Facebook sampai ramai, sampai aparat desa pun turun tangan, sampai Babinsa pun turun tangan. Tapi hari sekarang ini sudah tidak ada lagi siswa yang keluar dari ruang kelas, semuanya udah di dalam, semuanya sudah sepi. Istilahnya udah dari luar tuh nggak kelihatan kalau di situ tuh ada apa gitu. Jadi udah ada pergerakan ke sana. Kita belum, tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Saya sih berharap ya seperti itu semua, kan biarpun Bapak Ibu yang senior tetap ikuti. Dan saya terima kasih Bapak Ibu, beberapa saya masuk ke sekolah, banyak sekolah yang masih belum berjalan Kombelnya, belum tahu itu apa yang mau diupload, main isi aja. Bapak Ibu beruntung di sini sudah mau paham, sudah mengerti, dan sudah ada aksi nyata dari kawan-kawan yang membagi, ya, sehingga Bapak Ibu tidak risau lagi di sini. Di sekolah lain masih banyak yang belum jalan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, bahwa kegiatan di sekolah kita sudah berjalan dengan baik. Saya terima kasih. Sekolah binaan saya yang sudah berjalan seperti ini baru 2. Yang 6 belum, yang 6 baru mau menyusul seperti itu. Ada satu sekolah lagi yang mau saya kerjakan lagi di Samar, di Dure nyebrang lagi. Itu pun tempat Priska. Itu pun nanti mau masuk ke sini juga. Nanti mau saya akan linkkan semuanya. Jadi saling bertukar informasi semuanya. Itu yang kita harapkan, dan semoga kita dapat berhasil semuanya, dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi kawan-kawan semuanya. Selamat siang. Silakan kalau mau bertanya. Silakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak.
di sini mau diajak berdua aja. Memang itulah ciri khas bahwa Bapak Ibu sudah mulai merasa nyaman. Iya. Kalau saya berempati terus karena kawan-kawan. Kalau dulu didoakan yang datang pengawal, sekarang doakan datang pengawal. Kalau dulu ada yang takut datang pengawal. Sekarang kan Bapak sambil pengawal bisa sekali panggil lah. Kalau mengawasi juga, sampai mau itu ada kata apa?